Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Anggreni Tumeng, mahasiswa IAKN Tarutung. Pada video ini, saya akan menampilkan strategi pembelajaran inquiry dengan materi pokok menjadi dewasa dalam segala aspek kelas 10 SMA. Pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran yang dimana siswa ditekankan untuk menemukan sendiri jawaban tentang konsep materi yang sedang dipelajari. Penemuan ini bisa dilakukan dengan cara diskusi, penelitian, pengamatan lingkungan, serta kolaborasi antara guru dan siswa. Dalam video ini, siswa akan mengidentifikasikan 6 aspek perkembangan dengan cara berdiskusi kelompok. Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry ialah yang pertama orientasi, kedua merumuskan masalah, ketiga merumuskan hipotesis, keempat mengumpulkan data, kelima menguji hipotesis, dan yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Teman-teman pada penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Baiklah, Ibu harap kita semua di sini dalam keadaan sehat dan tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita, tetapi kepada yang bertugas dipersilahkan untuk memulai ibadah. Oke, baik. Pada hari ini materi kita adalah menjadi dewasa dalam segala aspek. Sebelum itu, Ibu harap nantinya kalian dapat menjelaskan arti dewasa dalam keenam aspek perkembangan, memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap aspek perkembangan, serta menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan. Oke, baiklah. Sebenarnya apa sih itu dewasa? Apakah ada yang tahu? Ya, terima kasih. Jadi, pertama-tama terlebih dahulu kita akan membahas tentang dewasa dalam 6 aspek perkembangan. Umumnya, para ahli psikologi memahami perkembangan manusia dalam 6 aspek, yaitu yang pertama adalah dewasa secara fisik. Dewasa secara fisik merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk tiap tahapan usia. Baik, setelah Ibu sudah menjelaskan pengertian dewasa dalam 6 aspek perkembangan, selanjutnya kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok dan tiap kelompok itu berisi 5-6 anggota. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin Ibu beri itu akan kalian sajikan nantinya. Untuk kelompok pertama, pertanyaannya adalah masalah apa yang dihadapi dalam dewasa secara fisik dan intelektual atau kognitif. Untuk kelompok kedua itu pertanyaannya adalah masalah apa yang dihadapi dalam dewasa secara emosional dan dewasa secara sosial. Serta untuk kelompok 3 pertanyaannya adalah masalah apa yang dihadapi dalam dewasa secara moral dan dewasa dalam identitas diri. Baiklah anak-anak, setelah Ibu sudah memberikan pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok, jadi silakan kalian membuat hipotesis secara berkelompok dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Untuk dapat membuat hipotesis dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi, kalian bisa melakukan kajian teori dari berbagai sumber. Bisa dari buku paket, dari buku penunjang lainnya, ataupun dari internet. Jadi, silakan dibuka atau dicari informasi yang ada untuk bisa menjawab hipotesis dari pertanyaan yang Ibu sudah buat. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai untuk membuat hipotesisnya? Oke, jika sudah, di sini Ibu telah mengirimkan file kepada kalian yang berisi tentang masalah-masalah dewasa yang dihadapi dalam 6 aspek perkembangan. Jadi, hasil diskusi kalian tadi, kalian catat, kemudian analisislah data tersebut. Lalu, bandingkan dengan
dengan hipotesis yang sudah kalian lakukan tadi, yang sudah kalian diskusikan tadi. Paham anak-anak? Dan yang terakhir, kalian akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing ke depan. Oke, baiklah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi, setelah kita mempelajari tentang dewasa dalam 6 aspek perkembangan, kita dapat menyimpulkan bahwa bertumbuh menjadi dewasa adalah tugas tiap orang. Sebagai pengikut Kristus, kita memaknai pertumbuhan ini seturut dengan teladan yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Janganlah puas bila kita masih bertahan pada sikap kekanak-kanakan. Oke, jadi sampai sini materi kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian dari materi kita. Kita tutup dengan doa.